Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ila. Di video kali ini saya mau buat 4 resep kue kering sekaligus yang best seller tiap lebaran. Salah satunya ada kue kuping gajah, stik bawang, kacang telur, dan kue telur gabus keju yang pastinya semuanya itu rasanya enak, gurih, renyah, dijamin anti gagal dan pasti berhasil. Dan di sini saya bikin versi yang 1 kilo tepung semua ya. Jadi sekali bikin hasilnya langsung banyak. Nah, mau tahu kan cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Siapkan wadah, tuangkan 1 kilo tepung terigu, saya pakai protein rendah, 300 gram tepung tapioka, 300 gram gula halus, 1 saset vanili bubuk, kemudian kita aduk dulu bahan keringnya sampai tercampur rata. Kalau udah rata, kemudian tambahkan 2 butir telur, 2 saset santan 65 ml, 200 gram margarin yang udah dicairkan, dan ini margarinnya udah dingin ya. Sebelum kita aduk rata, ini margarin, santan, dan telurnya kita kocok dulu ya, sambil agak rata dulu, nanti baru kita aduk bersamaan dengan tepungnya. Ini kita aduk sampai tercampur rata dan membentuk seperti butiran-butiran pasir. Nah, kira-kira seperti ini ya. Saya tambahkan air sebanyak 300 ml, tapi ini nggak saya masukin semua ya airnya. Saya masukin secara bertahap, ini masih ada sisanya. Dan ini kita aduk rata dulu ya, sampai nanti dirasa pas. Kalau udah pas adonannya nggak perlu ditambahin air lagi. Karena adonan sudah mulai agak berat, ini akan lanjut saya uleni dengan menggunakan tangan ya. Ini kita uleni, aduk semuanya sampai kalis. Oke, seperti ini udah cukup ya. Ini saya kasih lihat teksturnya dari dekat. Ini adonannya tidak lembek dan juga tidak keras, jadi adonannya itu pas ya. Untuk airnya yang 300 ml itu nggak saya pakai semua ya. Nah, ini sisanya kira-kira 30 ml, jadi air yang terpakai hanya 270 ml saja. Kemudian adonannya ini akan saya bagi menjadi 2. Untuk adonannya ini masih lebih banyak yang warna putih ya, karena yang lebih sedikit akan saya tambahi coklat bubuk sebanyak 3 sendok makan. Untuk selisih perbedaan banyaknya itu hanya beda 100 gram aja ya antara adonan putih dan adonan yang lebih sedikit yang warna coklat. Kemudian ini kita uleni lagi adonannya sampai berubah warnanya menjadi warna coklat. Kalau misal terasa berat, kalian boleh tambahin air sedikit aja ya. Nah, ini udah cukup ya, seperti ini. Meskipun warnanya nggak rata, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti hasilnya akan tetap cantik. Dan adonannya ini saya bagi lagi menjadi 4 bagian. Jadi yang coklat saya bagi menjadi 4, dan yang putih saya bagi juga menjadi 4 ya. Kalau teman-teman ragu, kalau ingin beratnya itu sama, lebih baik ditimbang aja ya. Kemudian saya akan gilas adonan yang putih dulu ya. Ini sebelumnya juga udah saya bagi menjadi 4, cuma nggak saya videoin. Ini agak saya bulatkan ya adonannya agar lebih mudah menggilasnya. Ini akan saya gilas kira-kira panjang dan lebarnya itu 30 x 15 cm ya. Agar hemat tenaga, proses ini kalian boleh menggunakan gilingan ya. Karena saya lagi males mau ngeluarin gilingannya, akhirnya ini saya gilas aja ya pakai roll pin.
Kalau udah selesai, lanjut saya mau menggilas lagi adonan yang warna coklat. Untuk ukurannya sama ya dengan yang putih tadi, kira-kira 30 cm kali 15 cm. Agar lebih cepat selesai, ini saya minta tolong Mas Pram buat gilas karena tenaga lelaki 2 kali lipat dibanding perempuan ya. Oke, ini udah cukup. Saya sisihkan dulu yang warna coklat, kemudian kita ambil lagi, kita taruh adonan yang warna putih. Ini agak saya rapikan dan saya gilas lagi sedikit ya. Sebelum ditimpa dengan adonan yang coklat, ini saya olesi sedikit air ya, tipis-tipis aja. Tujuannya nanti agar adonan yang putih dan adonan yang coklat saling merekat, menempel ya. Kemudian langsung aja ini saya timpa adonan yang coklat di atasnya. Ini kita tarik, rapikan sisi kanan dan kirinya sampai bentuk dan lebarnya itu sama ya. Sebelum digulung, ini adonannya saya gilas lagi agar lebih padat dan menempel ya. Rapikan sisi kanan dan kirinya agar lebih sempurna bentuknya. Kemudian sebelum digulung ini saya olesi lagi tipis-tipis dengan air. Lanjut ini saya gulung, rapatkan, padatkan, gulung, kemudian rapatkan, padatkan, gulung, rapikan sisi kanan dan kirinya ya. Nah, seperti ini ya. Ini dia hasilnya setelah selesai saya gulung semuanya. Sekarang lanjut kita ke proses pengirisan ya. Ini saya belah dulu, saya bagi menjadi 2. Untuk tekstur di bagian dalamnya seperti ini ya. Tuh, cantik banget. Langsung aja ini mau saya iris. Untuk ketebalan mengirisnya sesuai selera aja ya, tapi kalau saya ini iris sedang, cenderung agak tipis sih ya. Pokoknya teman-teman sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya, misalkan mau tebal ataupun tipis. Tuh ya, kelihatan tuh cantik banget. Kemudian ini kita selesaikan aja semuanya, iris semua kue kuping gajah sampai habis dan selesai. Nah, ini sebagian udah selesai diiris ya. Jadi ini mau saya goreng duluan. Sebelumnya saya udah panasin minyak gorengnya. Kemudian saya masukkan adonan kue kuping gajah secukupnya aja ya. Jangan terlalu banyak. Kita tunggu dulu sampai terapung semuanya, sampai agak kokoh, nanti baru kita balik ya. Ini saya goreng menggunakan api sedang, cenderung kecil. Nah, ini kue kuping gajahnya sudah mulai agak keras ya, atau kokoh, baru kemudian bisa kita balik. Kita tunggu sebentar, dan kemudian kita balik lagi seperti ini. Jadi proses membalik kue kuping gajah ini saya hanya lakukan 2 kali ya. Kemudian kita tunggu matang. Kalau minyak udah tenang seperti ini, tandanya kue kuping gajah udah matang. Saya angkat dan tiriskan. Nah, kelihatan ya, cantik banget. Kemudian goreng semua sisa adonan kue kuping gajah sampai habis dan selesai. Untuk cara menggorengnya sama ya, seperti tadi di awal sudah saya jelaskan. Alhamdulillah akhirnya ini udah selesai semua saya goreng kue kuping gajahnya.
Dari 1 kilo resep ini menghasilkan kue kuping gajah banyak banget ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, jadi 2 nampan besar seperti ini. Sekarang ini saya review dulu ya. Saya ambil agar kalian tahu bentuknya dan teksturnya lebih dekat. Tuh ya. Ini tadi saya iris agak tipis ya, sedang agak tipis gitu. Tuh ya. Bentuknya ada yang agak melengkung dan ada juga yang agak datar. Pokoknya ini sukses ya, 100% berhasil. Ini saya belah dulu. Tuh ya, kedengeran sangat renyah, bener-bener renyah. Saya tuangin 1 kg tepung terigu, saya pakai segitiga ya, tapi kalau teman-teman mau pakai protein rendah juga boleh. Kemudian saya tambahkan tepung tapioka 250 gram. Saya tambahkan lagi 2,5 saset Royco ayam. Ini saya tuangin duluan yang 2 saset, dan yang 1 sasetnya ini saya pakai setengah, jadi totalnya 2,5 saset ya. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh penyedap rasa. Kalian bisa ganti dengan kaldu jamur atau kaldu bubuk. Kemudian ini kita aduk semua bahan keringnya sampai tercampur rata. Kalau udah rata, saya tambahkan lagi 2 butir telur. Untuk telurnya ini saya pakai yang ukuran sedang. Tambahkan juga 1 saset santan kara 65 ml, dan saya tambahkan lagi bahan berikutnya ada margarin 100 gram. Untuk resep lengkapnya saya tulis di kolom deskripsi ya. Kemudian di sini saya udah siapkan 300 ml air, kemudian ada bawang putih sebanyak 6 biji dan bawang merah sebanyak 8 biji. Dan ini mau saya blender, saya kasih air dari 300 ml ini. Nah, ini udah saya blender barusan, kemudian kita tuangkan aja semuanya. Dan sebelum kita aduk rata, ini kita aduk dulu ya telur, santan, margarin, dan bawangnya. Kemudian kalau udah tercampur, baru deh kita aduk rata dengan tepungnya sampai berbentuk seperti butiran-butiran pasir. Oke, ini udah cukup tuh ya, kelihatan seperti butiran-butiran pasir halus ya teman-teman. Kira-kira tuh teksturnya seperti ini. Kemudian saya tambahkan air, saya tuangin secara bertahap sambil terus diaduk. Ini terus aja kita aduk dan sambil kita tambahkan airnya sedikit demi sedikit sampai habis dan sampai adonannya itu kalis ya teman-teman. Nah, kira-kira kalisnya tuh sampai seperti ini ya, tapi bukan yang kalis banget karena bukan lagi bikin roti. Kira-kira tuh seperti ini ya, agak padat teksturnya, tidak lembek tapi juga tidak keras banget. Oke, lanjut, ini mau saya giling atau gilas dengan gilingan mie atau ampia. Ambil sedikit adonan, pipihkan dan giling di nomor 1 dulu. Setelah digilas, nah ini kan masih kurang bagus ya, jadi kita lipat samping kanan dan kirinya, kemudian kita gilas lagi di nomor yang sama ya, masih di nomor 1. Pokoknya ini kita rapikan dulu ya teman-teman, bagian pinggirannya sampai agak bagus dan rapi. Karena menurut saya ini masih kurang rapi, kurang bagus, saya gilas 1 kali lagi, masih sama di nomor 1. Nah, kira-kira seperti ini udah lumayan bagus ya teman-teman. Saya pindah ke nomor 2. Kemudian lanjut, ini kita gilas lagi. Nah, setelah digilas di nomor 2, ini kita ganti lagi ke nomor 3 ya teman-teman, alias nomor yang terakhir. Jadi untuk ketebalannya saya tuh pakai di nomor 3. Oke, udah cukup. Nah, kira-kira hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau digoreng hasilnya pasti bagus. Kemudian ini saya ambil lagi, saya gilas lagi. Caranya masih sama ya seperti di awal tadi. Setelah kita gilas di nomor 1 sampai rapi, kemudian kita ganti ke nomor 2, kemudian ganti lagi di nomor 3. Ini saya hanya kasih contoh aja ya teman-teman. Jadi kita gilas dulu atau giling di nomor yang paling besar, nomor 1, baru kalau udah rapi ganti ke nomor 2, dan yang terakhir itu kita ganti lagi ke nomor 3. Dan untuk menyelesaikan menggilas atau menggiling ini semua, kalian jangan lakukan cara mengganti nomor itu setiap kali menggilas ya teman-teman. Jadi cukup kalian gilas dulu semua adonannya di nomor 1, baru kalau udah digilas semua di nomor 1, kita ganti ke nomor 2, dan kalau udah selesai semuanya kita ganti lagi ke nomor 3. Jadi jangan mengganti atau mengubah nomor tiap kali menggilas ya, karena itu akan
akan memperlama pekerjaan dan memakan waktu juga. Sekarang saya kasih contoh hasil dari gilingan mie yang saya punya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini hasilnya kurang bagus ya teman-teman, terlalu kecil-kecil. Jadi ini nanti semuanya akan saya iris secara manual. Nah, ini barusan udah saya gilas semuanya di nomor 1 ya teman-teman. Jadi kita selesaikan dulu gilas di nomor 1. Baru kalau udah semua adonan itu selesai digilas di nomor 1, lanjut kita gilas ke nomor 2. Kalau udah selesai digilas di nomor 2 semuanya, baru deh kita ganti lagi ke nomor yang terakhir, nomor 3. Jadi yang di awal itu tadi hanya contoh ya teman-teman, kita selesaikan dulu aja semuanya di nomor 1. Nah, kalau udah selesai semuanya, baru deh ganti ke nomor berikutnya. Jangan tiap kali menggiling atau menggilas itu kita ganti nomornya ya, karena itu akan memakan waktu dan memperlama pekerjaan. Nah, ini tahu-tahu udah selesai semuanya ya, saya gilas. Sekarang lanjut mau saya iris manual. Untuk mengirisnya saya akan gunakan pisau set diamond knife dari Stain Cookware ya. Ini saya punya yang series warna putih atau white. Yang mau samaan, cek keranjang belanja di pojok kiri bawah ya. Nah, ini kita potong bagian pinggirannya, kita rapikan. Kalau udah, kemudian kita potong-potong lagi, bagi menjadi beberapa bagian. Nah, kalau udah dipotong dan dibagi-bagi seperti ini, kemudian ini kita rapikan bagian pinggirannya. Kemudian ini langsung aja kita iris sesuai selera. Ini saya iris sedang aja ya, seperti stik bawang pada umumnya. Untuk panjang pendeknya sesuai selera teman-teman aja ya. Ini saya nggak terlalu panjang juga nggak terlalu pendek sih, jadi sedang-sedang aja. Oh ya, di resep ini tuh teman-teman boleh atau bisa banget kalian tambahkan daun seledri ataupun daun bawang ya. Jadi nanti tuh rasanya lebih enak dan hasilnya tuh lebih cantik ya teman-teman, ada ijo-ijonya kayak gitu. Nah, ini sebagian udah selesai saya irisin. Jadi sambil mengiris saya juga akan sambil menggoreng. Untuk menggorengnya di sini saya gunakan wok pan dan steamer granit dari Tivale. Buat yang mau samaan, cek keranjang belanja di pojok kiri bawah ya. Setelah minyak goreng panas, kemudian masukkan kue stik bawang secukupnya aja. Ini kita goreng dengan api besar dulu sampai kue stik bawangnya itu agak kokoh, baru deh kita kecilin apinya ke api sedang cenderung kecil, dan ini sambil terus kita aduk sampai warnanya itu berubah menjadi golden brown seperti ini. Kemudian ini kita angkat dan tiriskan. Nah, seperti yang kalian lihat, ini dia hasilnya tuh, cantik banget ya. Setelah minyak goreng udah tiris, langsung saya tuangkan ke nampan atau wadah. Kemudian ini kita goreng lagi. Masukkan secukupnya adonan kue stik bawang. Jangan lupa ya, ini kita pakai api besar dulu, baru kalau udah agak kokoh kue stik bawangnya kita bisa kecilkan apinya dan sambil terus diaduk sampai warnanya berubah menjadi agak kekuningan seperti ini ya. Tandanya kalau udah matang minyak goreng itu pasti tenang. Hasilnya masih sama ya, masih cantik. Kelihatan tuh ini gurih banget teman-teman, renyah pol. Kemudian lakukan cara yang sama, goreng semua adonan stik bawang sampai habis dan selesai. Nah, ini dia hasilnya jadi sebanyak ini. Dari 1 kilo tepung hasilnya tuh jadi 2 nampan besar seperti ini ya teman-teman. Cukuplah ini kalau dibuat makan sekabupaten, asalkan makannya masing-masing 1 biji ya teman-teman. Enggak bercanda. Oke, langsung aja ini sekarang mau saya cobain. Ini saya mau belah dulu satu ya teman-teman. Warnanya cantik dan bentuknya lumayan bagus. Kelihatan di bagian dalamnya ini kopong. Dan sekarang kita coba tekan. Sangat renyah ya. Sekarang saya mau buka 1 kali lagi. Tuh ya, masih sama, bagian dalamnya ini kopong dan renyah banget ya teman-teman. Ini tuh rasanya udah pas, sangat gurih dan juga renyah. Pokoknya ini tuh rekomen banget, kalian harus cobain di rumah. Dijamin anti gagal dan 100% berhasil. Di sini saya udah siapkan 1 kilo kacang tanah. Sebelumnya ini udah saya cuci bersih dan saya keringkan lagi. Ini kita sisihkan dulu. Lanjut di sini saya udah pecahkan 4 butir telur. Kemudian mau saya tambahkan dengan gula pasir yang di blender sebanyak 400 gram. Kemudian saya tambahkan 2 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Untuk vanili bubuknya jika tidak punya yang bubuk bisa pakai yang cair ya. Nah, kemudian ini kita aduk
sampai tercampur rata, sampai gulanya itu larut. Mau pakai gula pasir aja sebenarnya juga boleh, tapi asal kalian mengaduknya sampai gulanya itu benar-benar larut ya. Kemudian mau saya tambahkan 80 gram margarin yang udah saya cairkan sebelumnya. Untuk margarinnya ini sudah dalam keadaan hangat kuku ya teman-teman. Nah kalau udah selesai ini kita sisihkan. Lanjut saya mau tuangkan 1 kilo terigu. Untuk terigunya ini saya pakai yang los ya atau yang biasa, bisa dibilang terigu curah ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 120 gram tepung maizena. Kemudian ini kita aduk sampai tepungnya itu tercampur rata. Kalau udah rata kemudian akan saya taburi ke nampan atau wadah tipis-tipis di bagian bawahnya ya. Ini nanti untuk menuangkan kacang yang udah dibaluri dengan adonan telur agar tidak lengket ke wadah atau nampannya. Jadi saya taburi sedikit-sedikit. Nah kacang yang tadi saya bagi dua, jadi ini beratnya 500 gram ya teman-teman. Saya jadikan 2 kali pengerjaan ya biar nggak terlalu banyak. Kemudian saya taburi dengan adonan telur sebanyak 4 sendok makan. Kalau udah kemudian ini lanjut saya aduk sampai semua kacangnya itu terbaluri dengan adonan telur. Pastikan semua permukaan kacangnya basah ya agar nanti tepungnya menempel sempurna. Kemudian ini kita tuangkan ke nampan yang udah kita baluri sedikit dengan tepung. Kemudian ini bagian atasnya kita taburi lagi dengan tepung. Untuk tepungnya kita pakai secukupnya aja ya. Jadi nanti misal dirasa kurang boleh ditambahi lagi. Kemudian ini kita balurkan kacangnya ke tepungnya sampai semuanya permukaannya itu tertutup dengan tepung. Kalau udah terbaluri semua dengan tepung, kemudian ini mau saya ayak dulu agar tepungnya itu turun sebelum kita beri lagi adonan telurnya. Kalian bebas mau pakai ayakan apa saja asal pastikan tepungnya itu turun semua ya. Oke, kalau udah ini saya tuangkan lagi ke wadah tempat kita membalurkan kacang dengan telurnya. Kemudian ini kita beri dan siram lagi kacang dengan adonan telur sebanyak 4 sendok makan ya. 3 sampai 4 sendok makan lah ya atau secukupnya aja sampai kacangnya itu basah. Kemudian ini akan saya aduk lagi. Mengaduknya perlahan aja ya agar kulit atau tepung di bagian luar kacangnya tidak mudah terkelupas. Kalau udah kemudian kita tuangkan ke nampan yang udah dilapisi dengan tepung di bagian bawahnya. Kemudian ini saya taburi lagi dengan tepung secukupnya aja di bagian atasnya. Jadi kita melakukan cara ini sebanyak 3 sampai 4 kali ya atau berulang-ulang sesuai ketebalan kacang telur yang kalian inginkan. Lanjut ini saya aduk lagi, saya balurkan kacangnya ke tepungnya. Kalau udah agak berat saya mulai aduk pakai tangan ya. Kalau ada yang saling menempel kita pisahkan dengan tangan. Dan sebelum kita taburi lagi dengan adonan telur, ini kita ayak dulu agar tepungnya itu turun ya. Jadi langkah ini tuh sama dengan yang sebelumnya di awal tadi. Kalau udah kemudian kita tuangkan lagi ke wadah tempat kita menaburi kacang dengan adonan telur. Dan ini udah ketiga kalinya saya taburi kacangnya dengan adonan telurnya. Ini saya taburi lagi ya sebanyak 4 sendok makan. Untuk ketebalan tepungnya sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau saya ini saya lakukan sebanyak 4 kali berulang-ulang. Nah ini saya aduk lagi perlahan sampai semua permukaan kacangnya itu basah. Kalau udah kita tuangkan lagi ke wadah yang udah kita taburi dengan tepung di bagian bawahnya. Dan ini sudah 4 kali penepungan ya teman-teman. Untuk yang ketiga kalinya tadi videonya saya skip. Lanjut ini saya taburi lagi, saya kasih lagi tepung di bagian atas kacangnya secukupnya aja. Dan kalau udah lanjut ini mau saya aduk perlahan dengan sendok. Jika banyak yang menempel lanjut saya pisahkan dengan tangan. Dan ini dia hasil penepungan yang keempat tuh ya udah kelihatan tebal. Sebelum saya goreng ini saya ayak lagi agar tepungnya itu turun. Jadi proses penepungan saya lakukan sebanyak 4 kali ya. Jadi nanti untuk tepung dan adonan telurnya itu tidak ada sisa. Nah ini dia hasil penepungan yang pertama udah jadi 2 kali lipat ya. Dan ini hasil penepungan yang kedua tuh kalian lihat udah sebanyak ini. Proses pengerjaannya sangat mudah sekali dan gampang. Sekarang mau lanjut saya goreng. Untuk penggorengannya saya pakai wok pan dan steamer dari Tivale. Untuk ukurannya lumayan besar 32 cm. Warnanya juga kalem dan cantik-cantik. Wok pan ini serbaguna banget, bisa untuk menggoreng, menumis ataupun jadi kukusan. Untuk link pembelian produknya saya taruh di keranjang belanja pojok kiri bawah ya. Oke lanjut, tadi saya udah panasin minyak goreng dan langsung
saya tuangin kacang telurnya secukupnya aja. Ketika kacang sudah masuk minyak goreng, jangan langsung diaduk ya, tunggu 1 atau 2 menit dulu sampai agak mengeras, baru kita aduk-aduk sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Kalau udah kecoklatan seperti ini, langsung kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil penggorengan yang pertama, warnanya cantik dan kelihatan kacang telurnya sangat renyah. Kemudian kita lanjut goreng kacang telur sampai habis. Tuangkan kacang telur secukupnya aja, jangan diaduk-aduk dulu ya, ini hanya saya geser sebentar agar tenggelam. Tunggu kurang lebih 1 menit, baru kemudian kita aduk-aduk terus sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Ini tuh saya goreng dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Tanda kacang telur udah matang itu bisa dilihat dari minyaknya ya. Jika minyak goreng udah tenang, itu tandanya kacang telurnya udah matang, udah pas, dan langsung saya angkat dan tiriskan. Ada 1, 2, 3 yang sedikit mengelupas, tapi nggak apa-apa, wajar ya kena senggol pada saat mengaduk. Itulah tadi kenapa saya bilang kalau kacang telur sudah masuk ke dalam minyak, jangan langsung diaduk, tapi kita tunggu dulu selama 1 menit kurang lebih, baru kemudian bisa diaduk. Dan ini dia hasil kacang telurnya. Dari 1 kilo kacang, hasilnya tuh jadi sebanyak ini ya. Kelihatan dari tekstur kacang telurnya, ini super renyah, warnanya juga cantik, dan kacang telurnya juga lumayan tebal, tepung di bagian luarnya. Nah, ini saya perlihatkan dari dekat tuh ya, ukurannya lumayan besar-besar ya teman-teman, tuh sangat renyah dan ngeprul ya. Beneran ini tuh super renyah banget tuh ya, langsung lumer, langsung ngeprul, langsung pecah ya teman-teman. Rasanya tuh enak banget, manisnya pas, manisnya tuh sama kayak yang lagi nonton ya. Kumat deh ngelawak lagi. Oh ya, setelah saya timbang tuh total semua keseluruhan, ini beratnya 2800 gram alias 2 kilo 8 on ya, hampir 3 kilo. Wow, lumayan lah ya, banyak banget, bisa lah untuk dimakan 1 RT. Bercanda. Di sini saya udah siapkan keju cheddar sebanyak 400 gram dan 10 butir telur utuh. Langkah pertama, saya akan menghaluskan kejunya dengan telurnya. Ini akan saya chopper ya, atau saya blender. Ini saya jadikan 2 kali ya, ngeblender kejunya. Masukkan keju secukupnya aja ke dalam blender, lalu tambahkan dengan telurnya ya. Kemudian ini saya blend sampai kejunya itu halus. Oke, ini udah cukup, udah halus, dan tadi saya juga udah ngeblender kejunya. Nah, ini yang pertama tadi. Kemudian kita tuangkan lagi yang kedua, ini yang saya blender barusan. Ini kejunya kita sisihkan dulu ya, siapkan wadah, kemudian tuangkan 1 kilo tepung tapioka. Tambahkan 2 sendok teh garam. Tambahkan juga 1 sendok teh penyedap rasa, kalian bisa ganti dengan kaldu bubuk atau kaldu jamur. Kemudian ini saya aduk semua bahan keringnya sampai tercampur rata. Kalau udah rata, tambahkan 200 gram margarin, kalian juga boleh mix dengan butter ya. Untuk kejunya kalian juga boleh mix dengan keju edam ya, itu akan lebih enak. Ini saya aduk lagi dengan tangan sampai membentuk seperti butiran-butiran pasir. Nah, seperti ini ya, udah cukup. Kemudian saya akan masukkan semua keju dan telur yang kita blender tadi ya. Nah, sekarang kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata dan kalis. Oke, udah cukup, ini udah kalis. Sekarang saya akan lihatkan dari dekat untuk tekstur adonannya ya. Ini cenderung agak lembek, tapi nggak lembek banget ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ini saya ambil sedikit adonannya, saya taruh di wadah atau mangkok. Dan sisanya ini saya akan simpan di dalam kulkas agar adonannya itu tetap lembab ya, tidak mudah kering. Ini saya bentuk sedikit-sedikit, jadi nanti kalau udah habis baru ambil lagi ya. Ini saya juga udah siapin wadah atau nampan, kemudian saya beri minyak goreng secukupnya aja. Nah, sekarang kita bentuk, ini ambil sedikit adonan, kemudian kita bentuk memanjang seperti ini ya. Untuk ukuran kuenya, kalian bisa menyesuaikan aja dengan selera ya, mau panjang, mau pendek, atau mau kecil,
kecil. Tapi kalau saya ini saya bentuk dengan kecil, tidak terlalu panjang ya, pas lah ya, sedang gitu. Tapi kalau teman-teman mau telur gabus kejunya itu panjang ya, dipanjangin aja. Nah, ini udah sebagian selesai, jadi ini akan saya goreng duluan ya. Dan di sini saya juga udah panasin minyak goreng ya sebelumnya. Kemudian kita tuangkan semua adonan yang udah kita bentuk dan pulung ke dalam minyak goreng. Ini saya goreng dengan api kecil ya. Ini kita tunggu dulu sampai semua kuenya itu mengambang terapung ke atas permukaan minyak, nanti baru kita balik. Nah, kalau sudah mengambang atau terapung seperti ini, kemudian baru kita aduk dan balik ya. Menggoreng kue telur gabus keju harus sering dibolak-balik ya, agar matangnya itu merata dan warnanya juga sama garingnya. Untuk membentuk kue telur gabus keju ini juga jangan terlalu besar ya, karena kalau terlalu besar biasanya kuenya itu nanti akan garing dan di bagian dalamnya itu matangnya kurang merata ya. Jadi untuk membentuknya itu cukup kecil aja, kalau memanjang boleh, tapi kalau besar jangan ya, agar matangnya itu merata teman-teman sampai ke dalam-dalamnya. Setelah beberapa menit kemudian, ini kue gabus kejunya sudah berubah warna menjadi agak kekuningan ya. Itu tandanya kuenya udah matang. Kemudian ini saya angkat dan tiriskan. Kemudian lakukan cara yang sama, goreng semua adonan kue gabus keju sampai habis dan selesai. Alhamdulillah, akhirnya ini kue gabus kejunya udah matang semuanya, udah saya selesaikan semua ya. Hasil dari 1 kilo resep ini jadi banyak banget ya, tuh kalian bisa lihat sendiri. Ini ada 2 nampan ya, tuh yang depan dan yang belakang tuh ya, banyak banget. Bentuknya juga cantik, bagus, nggak terlalu besar dan nggak kecil banget ya, ini pas bentuknya. Sekarang kita review sama-sama ya. Ini saya ambil dulu beberapa, tuh kan, kalau dari dekat ini kelihatan tuh cantik banget. Kalau dibelah atau ditekan ini sangat renyah. Tuh ya, kedengeran sangat renyah. Untuk bentuknya itu saya rekomen jangan terlalu besar ya, saya ingatkan lagi, cukup kecil aja, terus dipanjangkan ya, jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar biasanya matangnya itu tidak merata dan tidak renyah, dan warna kuenya biasanya cenderung agak garing ya. Saya udah cobain, ini rasanya enak, ngeju banget ya teman-teman. Kalau kalian ingin rasa kejunya itu dapet dan premium gitu ya, kalian bisa mix kejunya itu dengan keju edam. Dan tadi pada saat kuenya udah dingin, ini langsung saya kemas ke dalam plastik tebal seperti ini ya. Untuk satu kemasan seperti ini yang besar ya, ini beratnya 1 kg. Dari 1 kilo resep ini menghasilkan kue telur gabus keju sebanyak 1800 gram. Jadi tidak sampai 2 kilo ya. Untuk harga jualnya 1 kg yang besar saya jual 95.000. Dan yang kecil beratnya 500 gram saya jual dengan harga 50.000. Untuk resep yang tertera di kolom deskripsi ini versi ekonomisnya ya. Untuk harga jual yang saya sebutkan tadi itu resepnya saya mix dengan keju edam. Ini rekomen buat kalian cobain di rumah ya. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan channel saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah!